Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini mari kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena saat ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa sehingga bisa bertemu di proses pembelajaran strata sosial kali ini. Baik saudara sekalian, kita akan membahas tentang strata sosial pada pagi hari ini, bahwa strata sosial itu adalah kedudukan seseorang atau kedudukan masyarakat di kelompok masyarakat atau perbedaan penduduk atau manusia ke dalam kelas secara bertingkat-tingkat, sehingga nanti begitu orang berinteraksi dan terjadi satu kelompok di suatu masyarakat, nanti akan tersusun mereka menjadi kedudukan bertingkat-tingkat. Ada yang nanti menjadi seorang pemimpin, ada bawahan. Kemudian nanti ada yang kelompok berdasarkan prestasi, dan ada kelompok berdasarkan tingkat ekonomi, dan kelompok berdasarkan pengakuan di masyarakat. Sehingga apa sih manfaatnya, saudara sekalian? Nanti pada saat kita mengetahui bahwa orang itu ternyata berada di dalam kelompok masing-masing, itu kita bisa menggunakan kondisi kita sebagai strata kita di masyarakat, juga kita bisa bersikap bagaimana kita mensikapi di masyarakat, berinteraksi menggunakan pendekatan strata sosial yang ada di masyarakat. Ini saudara sekalian. Sehingga nanti pada saat kita sudah masuk di dalam masyarakat, begitu mendapatkan satu kedudukan, nanti akan juga sekaligus akan mendapatkan peran atau role. Sehingga unsur strata sosial itu ada status atau kedudukan dan peran atau role. Yang ini nanti akan membedakan antara seseorang dengan orang lain dan akan membedakan kewajiban akibat karena adanya status dan peran seseorang di masyarakat. Baik saudara sekalian, dengan kondisi yang demikian ini pun nanti orang bisa berperan menjadi peran yang lebih dari satu, atau status pun nanti statusnya bisa berubah-ubah, karena strata sosial itu hanya diakui pada saat dia melakukan aktivitas di kelompok masyarakatnya. Misalnya ada ketua kelas, itu berlaku hanya di kelasnya saja. Tapi begitu keluar kelas nanti statusnya berbeda, sehingga perannya nanti akan berbeda. Begitu pindah misalnya di rumah, bisa jadi nanti akan menjadi anak, bisa jadi menjadi ayah, bisa jadi menjadi ibu. Sehingga nanti perannya akan berbeda-beda. Sehingga satu orang bisa mempunyai kedudukan yang lebih dari satu, sehingga juga akan menyebabkan peran yang lebih dari satu. Akibat adanya kedudukan dan peran ini, nanti kalau tidak bisa memilah-milahkan, nanti akan terjadi adanya status konflik. Nah, akibat status konflik atau konflik peran itu nanti akan terjadi masalah yang pertama, itu adanya konflik role atau konflik peran. Kemudian juga akan terjadi perubahan peran. Semisal saudara sekalian, ini ada satu gambar, ini harus bisa membedakan bahwa kapan saya harus berlaku sebagai seorang dosen dan bagaimana saya berlaku sebagai seorang ayah. Nah, ini tidak bisa dicampur adukan. Misalnya ini nanti akan jadi konflik pada saat ini peran itu bersatu. Misalnya saat saya mau berangkat ke pekerjaan, ternyata digandulis oleh anak. Nah, apa yang bisa terjadi untuk meminimalkan kondisi seperti ini? Nanti kalau di masyarakat itu ada istilah delegasi. Kalau saudara sekalian ada konflik peran atau terjadi adanya double status, itu mana yang akan didahulukan, dan ini bisa jadi nanti saudara sekalian bisa dilakukan dengan modelnya pendekatan
pendekatan penugasan atau yang disebut dengan saudara sekalian nanti bisa melakukan delegasi. Ini saudara sekalian. Sehingga nanti saudara pada saat di masyarakat ini bisa saja peran dan status kita itu bisa berubah-ubah. Contoh pada saat kita menjadi seorang petugas kesehatan di sini, itu misalnya kita sebagai seorang perawat. Peran sebagai seorang perawat nanti bisa berhubungan dengan peran-peran yang lain. Misalnya ada petugas lab, keluarga, dokter, pasien, petugas administrasi, ahli gizi, radiologi. Ini pada saat kita melakukan asuhan keperawatan, maka kita sebagai fokus atau sebagai role perannya, atau di sini fokus social circle-nya. Sehingga nanti ini akan berpengaruh dengan yang lain. Maka dari itu, kalau bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai nanti berhubungan dengan petugas kesehatan yang lain, misalnya dengan dokter, itu saat kita melakukan asuhan keperawatan, itu adalah sebagai kolaborator. Dengan keluarga sebagai fasilitator. Dengan pasien itu sebagai care provider atau nanti sebagai pelayanan. Kemudian dengan ahli gizi sebagai kolaborator dan sebagainya. Ini saudara sekalian, ini nanti saudara harus bisa memposisikan. Bisa jadi nanti pada saat ada asuhan kedokteran atau nanti ada tindakan kedokteran, kita nanti perannya akan menjadi di samping. Nah, termasuk nanti di masyarakat juga demikian, saudara sekalian. Kapan kita bisa menempatkan peran itu kalau kita bisa mengetahui bahwa sekarang peran kita apa dan statusnya apa, sehingga harus bisa membedakan untuk antara kita dengan orang lain dengan kelompok-kelompok yang lain. Maka dari itu mari kita untuk strata sosial silahkan nanti bisa saudara sekalian dilakukan analisis, kemudian saudara sekalian juga dilihat bahwa sekarang peran kita sebagai apa. Kita harus bisa menempatkan diri, ya, bisa menetapkan diri sebagai peran kita atau sebagai status kita. Kita punya status apa sehingga perannya harus jelas sesuai dengan statusnya. Kalau ternyata ada peran ganda, itu mana yang akan didahulukan dan itu bisa tidak dilakukan delegasi. Kalau bisa dilakukan delegasi, maka bisa selesai untuk delegasi. Oke, saudara sekalian, itu untuk strata sosial ternyata nanti kita bisa memanfaatkan pendekatan di interaksi sosial di masyarakat, bisa melalui peran-peran yang ada di masyarakat dan status-status yang ada di masyarakat, karena bisa saja cara penyelesaian di satu kelompok ada yang peran melalui pendekatan strata yang resmi atau berdasarkan strata umum yang ada di masyarakat kayak perangkat dan sebagainya, tetapi ada juga ternyata yang lebih pengaruh, misalnya ada tokoh masyarakat, makanya nanti pendekatannya akan berbeda, saudara sekalian. Nah, maka dari itu mari kita bisa lakukan pendekatan untuk di masyarakat dan juga kita bisa melakukan interaksi di masyarakat sesuai dengan status dan peran kita masing-masing. Oke, silahkan nanti analisis peran panjenengan sekalian dan mari kita sesuaikan antara status dengan peran kita. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.